ya. Kaitannya ada kata-kata diaspora bangsa Indonesia. Kira-kira yang ada di benak kalian atau di kepala kalian, kira-kira apa sih itu diaspora? Kepo nggak apa itu diaspora? Kepo. Kepo ya nanya, jangan cuma kepo. Ibu tadinya mikir diaspora, kok kayak pernah ini ya? Itu ternyata dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, ya kan, dispora. Tapi ini bukan dispora, nah, ya, diaspora. Apa itu diaspora? Adakah yang bisa menyampaikan argumennya? Terserah. Menurut apa? Hubungan jarak jauh. Ada lagi? Kenapa Rizky bilang kok hubungan jarak jauh? Dari mana, Ki? Dari situ, dari gambar ya. Nih, coba perhatikan. Ini adalah contoh gambar diaspora. Ini ibarat kata satu orang, ini orang lain, ini lagi ada orang, ini kemudian ada orang, ada 4 orang. Ya, semuanya punya jarak. Benar kata Rizky, hubungan jarak jauh. Ada lagi yang bisa berpendapat? Jadi coba menganalisis gambar. Tapi Rizky jawab ya, artinya kamu belum disuruh, kamu udah mengamati ya. Kita boleh kasih plus lah Rizky. Pertahankan dan selalu digali ya. Ini namanya analisis. Kalian sekarang mampu menganalisis sebuah gambar, nanti kalian wujudkan dalam bentuk argumen atau pendapat. Ini nggak salah ya. Pendapat salah pun nggak apa-apa. Kenapa? Kita mau belajar. Jangan takut. Paham ya? Kalau muka ibu kayak gini kenapa? Ya memang muka ibu dari lahir kayak gini ya. Ibu walaupun mukanya tegas ya, tapi hati ibu sangat penyayang. Oke, ada lagi nggak? Walaupun ibu kadang-kadang suka marah, tapi kan itu bukan marah yang negatif ya. Makanya kalian tetap bagus. Ada lagi pendapat lainnya? Apa itu diaspora? Nggak ada? Oke, kurang lebih benar ya. Kata Rizky, hubungan jarak jauh. Artinya apa ya? Diaspora merupakan sebuah fenomena ya, atau penggambaran dari sekelompok orang ya, yang hidupnya itu tuh berpisah dengan kelompok awalnya. Jadi dia kayak migrasi. Nah, tapi kan migrasi kan perpindahan ya, perpindahan yang tarafnya dekat, bisa antar daerah, antar pulau, ini antar melewati negara, benua, samudra. Kok bisa Bu? Nah itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun kalau orang mau berpindah, apalagi pindah benua, bukan pindah negara loh, bukan pindah daerah loh. Misalkan dari Wajipara ke Metro, Wajipara ke Bandar Lampung, kan nggak perlu naik kapal. Tapi kalau dia beda negara atau beda benua, dia tuh harus lewat laut. Kenapa? Ya iyalah, masa mau ngibur, terbangan nggak? Kenapa? Karena dulu kondisi pada saat itu memang alat untuk transportasinya itu baru tersedia yang darat dan laut. Udara belum ada. Udara ada, tapi apa? Hanya burung. Burung apa? Yaitu burung di angkasa aja yang bisa terbang. Dari situ kan orang terus berpikir, oh berarti bisa ya kita terbang. Itu nanti penjabarannya ada di bagian teknologi, kemungkinan nanti di kelas 9. Kalau yang mau belajar itu ya, transportasi darat, laut, dan udara. Kembali ke sini. Kata ibu tadi kan kita menjelajah samudra, menjelajah laut. Ya, pernah dengar nggak lagu Nenek moyangku seorang pelaut? Pernah nggak? Masa enggak, ini masa kecilnya gimana? Masa nggak pernah dengar? Nah ya, kalau nggak pernah dengar, ayolah kita dengerin bareng-bareng. Sebenarnya ada kalau mau buka YouTube ya. Ternyata lagu anak-anak ini itu kenyataan. Ya kok bisa? Ternyata benar ada realnya, buktinya. Dengan apa? Materi yang akan kita pelajari terkait dengan diaspora bangsa Indonesia. Kemana aja nanti itu akan kita diskusikan. Namun sebelumnya ibu pengen kita menyanyi. Lihatlah suasananya enak ya, di pantai. Oh bersih banget ya. Beda sama yang di Kerangmas. Oke, dulu ini kok paus.
tunggu ya. Ini coba pakai sound. Lihat keindahannya, kita boles dari nyanyi ya. Nanti sembari dicari lagu nenek moyang, masa nggak tahu? Tuh enak ya, bagus ya, beda dengan lautnya tapi nggak begitu. Usah orang berlaut, gemar mengadu dua samudra, menerjang ombak, dia dan laut, menempuh pantai, tsunami biasa. Layar berkorban, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ada kapal. Ini kita nggak usah nyanyi nggak apa-apa. Coba kita dengerin bait indah dari yang menyanyikan lagu ini ya. Enak ya, bangun tidur udah ada hamparan laut. Nenek moyangku seorang pelaut, dengan mengarungi samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Gimana ini? Beramai-ramai, ke laut kita Oke, kita skip dulu ya. Jadi baitnya ini benar-benar nenek moyangku, katanya nenek moyang kita. Ini lagu dari Indonesia loh ya, lagu anak-anak ya. Katanya seorang pelaut, gemarnya itu mengarung samudra, bukan hanya kali, tapi udah samudra. Samudra sama pantai beda loh. Kalau kalian pernah main ke Krui, laut Krui, pantai Krui, apa tuh namanya, Labuan Jukung. Nah itu adalah potret langsung menuju samudra. Artinya apa? Beda dengan ini apa namanya, Clara, pantai Clara, Mutun di Bandar Lampung, pantai Kerangmas, Mutiara Baru di Lampung Timur. Itu kan ombaknya nggak gede. Kenapa? Karena sebelum mencapai bibir pantai dia udah kehantam sama daratan yang ada di depannya. Nah kalau di Labuan Jukung, di Krui, itu memang ombaknya gede banget. Nah makanya kan banyak bule, apa itu? Selancar ya, surfing. Bukan hanya di Bali, tapi di kurang lebihnya di Lampungnya ada gitu loh ya. Di Pulau Sumatera ini ada di Krui, gitu ya. Karena ombaknya sangat besar, tapi tidak disarankan untuk yang pendatang ya, itu untuk mandi. Kenapa? Karena biasanya dia nggak tahu tipe pantainya. Kalau pantai di sini kan tenang, ya kan, lautnya. Kalau di sana bukan tenang minta ampun. Nah di sana benar-benar ombaknya itu tuh ya bagus memang kayak tadi, cuman kan berbahaya ya. Kalau ini nih yang ombaknya dia di depan-depannya ada pemecah ombaknya, apa, ada daratannya, sehingga dia nggak terlalu besar, nggak langsung ke samudra gitu ya. Menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, katanya ya. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ini ternyata kenyataan ya. Kok bisa ibu bilang kenyataan? Nah ini peta negara kita ya, dengan negara yang mayoritas suku bangsa kita itu melakukan diaspora atau perjalanan meninggalkan suku lamanya menuju ke permukiman yang baru. Ini Indonesia ya Nak ya, kurang lebih suku-suku nanti yang diomong itu kayak suku Bugis ya kan, kemudian ada suku Bajo. Tahu suku Bajo daerah mana? NT, Nusa Tenggara, kurang lebih di Pulau Sulawesi
Tidak. Mungkin kalian akan menjawab tidak, tidak. Kenapa? Karena kok lebih cantikan Indonesia, Bu? Iya, namanya kan ini adalah percampuran. Ya. Mereka tuh orang Asia bercampur dengan orang Asia Afrika, inilah hasilnya. Mukanya ya Afrika banget enggak, tapi ada agak-agak Asianya. Itulah yang membuat ahli berpendapat bahwasanya memang perempuan di Madagaskar ini memang nenek moyangnya atau memang dia asal usulnya dari perempuan Indonesia yang melakukan penjelajahan, atau orang-orang Indonesia bukan perempuan yang melakukan penjelajahan. Gitu ya. Menggunakan apa? Kata ibu ini menggunakan kapal pinisi. Dia kayak perahu bercadik kalau dalam bahasa ininya ya. Kehidupan zaman lampau. Nanti kita juga belajar ada di bab hampir bab terakhir kemungkinan itu ada namanya perahu bercadik. Dia ada layarnya. Ya, karena pada saat itu beda loh nak sama saat sekarang. Kalian kalau mau ke Pulau Jawa naik apa? Kapal laut, kapal pesiar kita sultan semua ya. Kapal laut, kapal feri, ya kan? Menggunakan tenaga apa? Mesin. Kalian lihat nggak di kapal feri itu ada ininya? Ada ininya? Enggak. Kenapa? Iya memang nggak ada. Kenapa? Kita nggak bantuan angin, kita udah bantuan mesin. Kenapa? Itu teknologi modern kekinian. Kalau zaman dulu nih gini, ya biasanya orang-orang ini mengandalkan adanya angin muson, baik itu timur, baik itu barat, ya sehingga kapal mereka itu bisa berjalan maju sampai nanti tibalah misalkan kayak di mana tadi, Madagaskar, Afrika, kemudian Malaysia, kemudian mana lagi tadi, Australia, mengandalkan angin muson, gitu ya. Bu, kalau keterjang badan katanya kan sudah biasa, ya kan? Tapi semuanya tergantung nasib. Ya, kalau memang nasib baik mereka bisa selamat, ya mereka ada yang sampai tujuan. Kalau enggak, ya nggak tahu. Ya, apakah memang di laut, namanya laut itu kan kedalamannya nggak tahu ya nak sampai seberapa ya. Orang yang kita cuma berapa meter di kolam renang aja bisa ada yang tenggelam kan, meninggal gitu, apalagi lautan yang sudah samudra luas. Gitu ya, paham ya? Ini loh tujuannya. Selain migrasi tadi ya, selain migrasi tujuannya apa? Bisa melakukan perjalanan, baik itu dia mau eksplorasi alam, berdagang, ataupun dia interaksi dengan masyarakat ataupun manusia lainnya di pulau atau di benua lainnya. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya ini ya, suku bangsa yang melakukan perpindahan sesuai dengan tujuan pembelajaran sama garis besar materi kita, ada kurang lebihnya suku Bugis, ada Dayak yang melakukan penjelajahan atau diaspora. Kemudian ada suku Bajau, gitu ya. Nah ini latar belakangnya atau faktornya ini ada beberapa. Kalau yang pertama dulu nih, Bugis dan Dayak di Afrika Selatan, kira-kira ada nggak yang bisa nyampein? Ini bisa dibuka loh e-booknya, dibuka e-booknya ya, karena memang kita bukunya memang ada, tapi mungkin ada beberapa anak yang masih belum pegang buku. Nah ini bisa dibuka e-booknya ya, ada materinya, ada di halaman 100 ya materi ini. Jadi ada nggak yang bisa nyampein faktor suku Bugis dan Dayak itu melakukan diaspora itu kira-kira apa? Ada nggak yang bisa? Ayo Nura, apa kira-kira yang pertama? Tawaran politik Belanda untuk dikerjakan sebagai budak di Tanjung Harapan. Oke, menjadi tawanan sebagai budak di Tanjung Harapan. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Boleh Siren apa? Yang pertama dulu. Yang pertama. Tawaran politik Belanda untuk dikerjakan sebagai budak di Tanjung. Oke, sama ya. Kemudian ada lagi? Apa selanjutnya? Apa? Ayo, apa itu? Boleh Fatih apa nak? Menetap dan membuka lahan baru di Jawa. Enggak, ini kan kita bahasnya yang pertama. Coba dicari kira-kira apa? Kalau di e-booknya. Sembari dibaca ya. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Masa nggak ketemu? Kira-kira apa? Selain menjadi tawanan politik untuk bekerja sebagai budak, kenapa? Karena kan dulu kan Indonesia dijajah ya oleh Belanda.
Dia semacam kayak apa ya? Bukan belut tapi ya. Kayak timun laut ya, kalau di SpongeBob kan ada. Dan itu mahal loh. Dijual kemana? Ke Cina sebagai obat, sebagai menu makanan. Ini mereka sampai jauh-jauh nyarinya. Ya, ini ada Ibu sebuah video nak. Kurang lebihnya ini ada filmnya ya, dokumenter. Cara mereka nyari ikan di dasar laut itu tanpa oksigen. Nah ini lagi nyariin jaring ya. Nah ini cara mereka mencari ikan nak. Kenapa dipukul-pukul? Ada yang tahu nggak? Biar ikannya tuh ngumpul di situ kan, lari bingung. Dia kan nebar jaring itu. Nah ini jaringnya. Ini suku Bajo ya. Tuh tanpa oksigen. Coba bayangkan bisa ya tahan. Bahkan 5 menit aja kita udah ngos-ngosan kan. Ini lebih dari 5 menit loh. Nah ini kata ibu, mereka disebut manusia air karena memang hidupnya di perairan. Pak Tawar bisa nih lokasi dia lah. Nah, akhirnya juga. Ini film dokumenter ya, ini asli tanpa rekayasa tuh. Dia mau memanah ikan kayak semacam pakai alat kayak tembakan. Ada kayak senapan tapi dia panah nak. Jadi nanti panah itu nusuk ikannya ditarik sama dia kayak pancing, gitu ya. Tuh ya, memang benar-benar manusia air.
air panas disiram enggak. Lagi nyelam tapi kondisinya panas. Kan cepet gosong. Kalau nggak percaya nanti kalian pulang ke kolam renang siang hari bolong, berenanglah kalian. Sebulan aja. Nanti kalian datang ke sini kulit kalian wow eksotis sekali. Ya, kalian akan menjadi menghitam, gitu ya. Oke. Tadi kurang lebihnya pengantar awal materi kita ya. Jadi dalam pertemuan kali ini seperti biasanya, Ibu pengen kalian mencoba berdiskusi bersama teman-teman kalian. Ini nanti Ibu bagi
Di blok dulu. Salin, nanti pindahin langsung ke Microsoft PowerPoint. Jadi di ini jangan ditandai yang mana sampai kemana tadi. Terus aja di sini biar nggak lupa dari kata apa sampai ke apa. Nanti di sini kalau dicari dari komunikasi dan lain-lain. Yuk, langsung pindahin aja. Satunya kamu tekan. Kamu arahin dulu. Arahin kan? Tekan yang ini, kamu tarik. Coba, Rahim. Sembari ditunggu ya, ini waktunya sudah hampir selesai, sudah berjalan. Kita tunggu teman yang lainnya. Ini sudah bikin PPT ya. Oke, bagus progresnya kelompok 1. Jadi itu dianalisis ya. Kelompok 2 sudah masuk dianalisisnya. Oh, udah jadi ya PPT-nya, bagus. Kelompok 3 bagaimana kondisi laptop? Udah. Nah, mulai langsung disalin ya. Ke PPT yang sudah didiskusikan. Kelompok 4 ya, hasil diskusinya boleh langsung dijadiin PPT ya. Ya, seperti kelompok 5. Ayo, hurry up. Ya, pinter. Di koma jangan lupa. Kalau di sekolah bukan nggak boleh ya pakai bahasa daerah, boleh banget kita mencintai suku bangsa, tapi menggunakan bahasa persatuan kita. Berusaha ya, bahasa Indo. Ya, pinter, dicatat, siap. Nanti langsung disalin di PPT ya. Ayo, lainnya sudah sampai ke PPT. Oke, ini siap banget nih kayaknya ya. Oke, coba perhatikan. Bagus ya diskusinya, Ibu lihat berjalan, sudah ada pembagian kelompoknya. Ini tapi sudah ada yang selesai? Sudah selesai? 1, 2 kelompok aja? 3 mungkin masih proses, gak apa-apa, lanjutkan. Jadi untuk maju kelompok pertama, kelompok 5 ya. Coba. Nah, perhatikan dulu.
Sembari diperhatikan ya. Teman yang lain boleh sambil diskusi sembari memperhatikan. Anggota kelompok Dian Rizky, Sukron Agustinus, Direnisa, dan Aktif Valeska. Bagaimana pesan Syekh Yusuf di Indonesia? Menyiarkan agama Islam, berdakwah di kalangan rakyat Islam. Baik. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak. Boleh kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, nggak usah dilepas dulu. Kalian boleh duduk dulu. Ibu pinjam ya. Coba sambil diperhatikan ke depan sembari kalian ngetik diskusi. Suaranya agak dikecilkan sedikit. Ini hanya meluruskan saja. Coba. Jadi sudah bagus ya diskusinya ya. Penyampaian materinya sudah bagus. Ini adalah hasil analisis atau hasil diskusi dari kelompok 5. Tadi Ibu lihat jalannya diskusi dari kelompok 5 dari proses pencarian data hingga sampai akhirnya melakukan memproses datanya menjadikan dalam bentuk PPT. Ya, sebenarnya kalau ditanya peran Syekh Yusuf di Indonesia, Syekh Yusuf ini siapa sih? Namanya Syekh itu siapa? Ulama. Ulama itu apa? Penyebar agama. Ya, agamanya apa? Kalau Syekh ini dalam kurungnya tentunya Islam. Ya. Nah, si peran Syekh Yusuf ini, kenapa nama Syekh Yusuf ini disebut? Karena makam Syekh Yusuf ini ada di daerah titik. Itu nanti kaitannya dengan materi yang akan dibahas kelompok 3 ya, bukti peninggalan. Karena makamnya ada ya di daerah ataupun di negara atau bahkan di benua tersebut. Tadi kan kalian lihat ya di e-book ya. Ada makam, dia gapuranya tuh kayak kubah masjid. Itu makamnya siapa Bu di luar negeri ya ini? Kenapa dia bisa di sana? Karena memang dia itu tuh dipindahkan ataupun migrasi atau diasingkan mungkin ya kemana? Ini nanti kaitannya dengan materi kelompok 4 ya. Siapakah Syekh Yusuf sama perannya di Afrika Selatan? Gitu ya. Tapi kalau ditanya sebenarnya peran dia ketika belum di Afrika Selatan ngapain aja ya, ini benar. Siar agama ya, membentuk komunitas di daerah mana? Makassar, Sulawesi. Penyebaran agama Islam itu memang sulit untuk yang ke arah timur. Ya, kenapa? Karena sudah didahului penyebaran agama lain.
penjelasan. Latar belakang suku tersebut melakukan di sekolah adalah karena mereka terkenal sebagai suku yang pandai melaut dan membuat kapal dan bertujuan untuk mencari teripang Oke, coba apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Coba, ini karena dari siswanya nggak ada pertanyaan, sebenarnya memang cukup jelas ya. Cuman berarti ini latar belakangnya ini kalian jadikan satu ya. Karena kan ada 3 tadi kan pembahasannya ke Afrika Selatan, kemudian ke Malaysia, sama ke Australia. Ini berarti garis besarnya jadiin satu gitu faktornya atau latar belakangnya. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Silakan kalau nggak ada pertanyaan lainnya, silakan boleh ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum kelompok lainnya maju, jadi memang ini latar belakang tuh berarti kaitannya dengan faktor pendorong dia, apa yang menyebabkan dia itu siapa, suku-suku tersebut melakukan kegiatan diaspora atau perpindahan atau migrasi, atau dia memisahkan dirinya membentuk kelompok lain di wilayah baru ya. Ini Ibu lihat makanya karena terkenal sebagai suku yang pandai melaut. Oke, memang benar. Kenapa? Karena rata-rata suku yang melakukan diaspora itu dia disebut manusia air ya, dia suka melaut. Tadi kayak apa? Nyelam sambil nangkep ikan dia bisa. Karena nggak semua suku bisa ya, hanya beberapa suku saja. Coba perhatikan, jangan ribet sendiri-sendiri ya. Kemudian bisa membuat kapal, iya, nggak semua suku bisa buat kapal. Nah, kalau dia tinggalnya di pegunungan, mau pakai kapal? Nggak kan, tentunya. Apa? Mungkin ada transportasi lainnya di pegunungan, gitu ya. Tentunya kaitannya dengan penggunaan hewan ternak, dijadikan andong atau apa untuk menarik kalau di pegunungan. Kalau ini kan kaitannya dengan apa? Kapal kepentingannya untuk penyeberangan laut. Ya, kemudian bertujuan untuk mencari teripang. Nah, ini kayaknya tadi kita bahas ada di bagian suku Bugis di Australia. Kenapa? Karena wilayahnya kan sama ya. Di sebelum Australia yang masuk itu masih pinggiran pantainya, itu memang kaya akan sumber daya alam, khususnya teripang atau si cucumber. Bahasanya bukan si cucumber ya, tapi si cucumber. Dia itu timun laut. Cucumber itu kan bahasa Indonesianya itu timun. Karena bentuknya tadi teripang kayak timun laut. Kenapa mereka tahu? Kata ibu tadi apa? Orang Cina itu menjual teripang, juga bisa menampung teripang, membeli teripang, jual beli teripang. Kenapa? Mahal. Makanya mereka sampai rela jauh-jauh loh mengarungi samudra loh, ya. Gitu ya. Nah, ini bagus banget ya hasil analisisnya. Ibu apresiasi untuk kelompok 2. Silakan kelompok lainnya, siapa yang mau maju? Kelompok 1, silakan boleh. Kelompok 5 sudah. Kelompok 1 apa kelompok 5 dulu? 5. Oke deh, boleh kelompok 5 dulu, silakan. Kelompok 4. Maaf ya, kelompok 4 dulu, silakan. Silakan.
terutama di kalangan budak yang kemudian membentuk komunitas Islam. Komunitas Islam ya. Komunitas Islam. Dari penjelasan kami, apakah ada pertanyaan? Ada tidak yang mau bertanya? Ini sama pembahasannya seperti kelompok 5. Hanya saja kan kelompok 5 dia perannya di Indonesia, tapi kan ini peran beliau di Afrika Selatan. Gak ada yang mau nanya? Oke, boleh ditutup, nggak apa-apa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dulu ya untuk kelompok 1 yang mau maju ini hanya penegasan ya Ibu tambahkan. Karena memang bagus ya analisis kalian ini dari beberapa kelompok yang sudah maju ini kan kaitannya dengan kelompok 5 ya, kelompok 5 yang sudah maju. Kalau tadi kan di Indonesia beliau ini menyiarkan agama, berdakwah di kawasan Makassar ya. Pada saat itu dakwahnya ini kurang lebihnya membahayakan untuk pihak penjajah. Siapa? Belanda. Oleh karena itu dia diasingkan kemana? Ke Afrika Selatan. Makanya makamnya ada di sana di Cape Town. Ada di e-book nanti dibaca. Cape Town tulisannya. Itu daerah di mana? Di Afrika Selatan, Cape Town. Ya. Makamnya ada. Itu kalau di e-book kalian tadi kan kayaknya udah ada yang buka ya, scroll atas, scroll bawah. Itu yang bentuknya kayak masjid, kubah masjid warna merah. Nah, itu adalah makam dari Syekh Yusuf. Di sana dia ngapain, Bu? Walaupun orang itu diasingkan, namanya setiap individu kan masih tetap ulama ya, dimanapun tempatnya. Jadi dia sama apa? Menyiarkan atau dakwah ya agama Islam tentunya. Di mana? Wilayah Afrika Selatan. Siapa, Bu, jamaahnya? Budak. Budak dalam kurung pekerja Indonesia yang dibawa oleh penjajah ya dalam rangka migrasi paksa kata Ibu tadi di awal ya, untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik atau lahan-lahan milik Belanda di Afrika Selatan. Jadi dia dakwah di depan para itu ya. Sama orang Indonesia juga. Bahkan mungkin ada
penelitian. Paham sampai sini? Paham. Oke, sebelum menutup pembelajaran, ya, di sini kurang lebihnya pembelajaran kita hari ini kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, menyenangkan, mengasihkan. Kenapa? Ibu banyak belajar hal baru juga loh sama kalian ya. Selain ibu ataupun kita sama-sama mempelajari ya materi diaspora ini kan dari kurikulum 2013 kurikulum Merdeka ya. Karena kalau kita lihat di buku kurikulum 2013 kan ini sepertinya tidak ada penjabaran yang mendalam seperti suku-suku bangsa di Indonesia. Mungkin ada cuman suku bangsa ini, hasil kebudayaannya ini, tariannya ini gitu kan. Tapi kalau sampai mendalam kaitannya dengan diaspora kan nggak ada. Ya. Kemudian ibu juga banyak belajar hal baru dari kelas IT seperti tadi. Ibu baru tahu kalau naikin ini baca e-book itu bisa nggak usah dipencet kursor satunya ke sini, satunya naik, ternyata dia bisa dua gini, dia bisa naik. Nah itu ibu dari dulu sampai dengan tadi ini ibu baru tahu itu. Makanya ibu malah belajar sama siswa. Jadi gini loh, bukan hanya guru sebagai sumber belajar, tapi sekarang banyak bahkan guru pun bisa belajar dari siswa. Ibu suka banget pembelajaran di kelas ini ya. Analisisnya juga bagus-bagus. Nah, sebelum menutup pembelajaran, tadi kesimpulannya sudah ibu sebutkan ya sebelum ibu menyampaikan kegiatan refleksi kita pada hari ini. Nah, di sini ibu juga ingin kalian mengerjakan post test. Ya. Cukup satu pertanyaan saja. Tentu poinnya berapa? 100. Karena apa? Soalnya cuma 1. Karena kan kalian sudah mempelajari materi ini. Ya, silakan dikeluarkan bukunya. Keluarkan bukunya, kertasnya. Boleh minta sama temannya kalau habis ya. Tulis nama kelas ya. Oke, pertanyaan post testnya boleh ditulis ya. Apakah yang dimaksud dengan diaspora? Apakah yang dimaksud dengan diaspora? Yang dimaksud dengan diaspora dan berikan manfaatnya jika ada. Silakan mengerjakan waktu kalian 5 menit dari sekarang. Cuma 1 ya. Tidak